Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran geografi. Pada kesempatan ini masih membahas materi yang sama, yaitu pengetahuan dasar peta dan pemetaan. Pada kesempatan ini kita masih membahas KD 3.2, yaitu pengetahuan dasar peta dan pemetaan. Dengan pertemuan yang keempat, pokok bahasan kita adalah hitungan skala peta. Namun sebelumnya, seperti biasanya, anak-anak harap mengisi absen terlebih dahulu, karena absen itu adalah penting berkaitan dengan nilai sikap, sehingga kalian kalau tidak absen itu dianggap tidak mengikuti materi yang disampaikan oleh seorang guru. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang contoh dari soal yang berkaitan dengan materi skala peta. Namun sebelumnya kita melihat ke belakang dulu. Kita ingat-ingat dulu pembelajaran yang kemarin. Pembelajaran kemarin diantaranya kita sudah mempelajari tentang komponen-komponen dari peta. Di antaranya adalah skala peta. Masih ingat apa yang disebut dengan skala? Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa skala itu ada 3 macam. Yang pertama adalah skala angka. Contohnya 1:1 juta. Jadi di sini dijelaskan dengan angka, sehingga skalanya disebut dengan skala angka. Yang kedua adalah skala garis. Skala garis itu dinyatakan dengan garis. Kemudian skala verbal. Skala verbal itu dinyatakan dengan kalimat. Contoh, 1/8 to 1 mil sama dengan 1:63.660. Nah, itu skala verbal. Namun sebelum kita masuk ke perhitungan skala itu sendiri, kita harus paham dulu, harus hafal dulu tangga-tangga dari satuan panjang, yaitu dimulai dari milimeter atau mm, kemudian sentimeter atau cm, desimeter atau dm, meter atau m, dekameter atau dam, hektometer atau hm, dan kilometer atau km. Itu yang biasa digunakan untuk perhitungan skala. Lalu bagaimana ketentuannya? Ketentuannya adalah kalau dari yang kecil ke yang besar atau dari bawah ke atas itu dibagi. Dibagi berapa? Dibagi berdasarkan tangganya. Satu tangga itu nilainya adalah 10. Ya, betul. Kebalikannya, apabila dirubah ke satuan yang lebih kecil atau dari atas ke bawah itu dikalikan. Ini harus dipahami
terlebih dahulu. Karena ini adalah kunci daripada kita membahas tentang skala peta. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung dari skala, ini didapatkan rumus dasar dari skala tersebut. Jadi kita harus paham dulu rumus dasarnya. Karena ini adalah kunci. Seperti terlihat pada gambar, ada segitiga yang mana paling puncaknya itu adalah JP atau jarak pada peta. Kemudian yang bawah itu terdiri dari rumus skala atau S. Kemudian di sampingnya jarak sebenarnya atau JS. Atau kalau kita rumuskan, JP sama dengan S kali JS. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Kemudian S atau rumus dari skala sama dengan JP dibagi JS. Rumus skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian JS sama dengan JP dibagi S. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi S. Next. Contoh perhitungan skala yang pertama adalah mengubah skala. Artinya apa? Artinya skala dari bentuk yang satu bisa dipindahkan ke bentuk yang lain. Yang pertama, skala angka diubah menjadi skala grafik. Contoh, dalam peta tertulis skala 1 dibanding 300.000. Ubahlah ke dalam skala grafik atau garis. Bagaimana caranya? Caranya kita buat garis dulu. Nah, di sini kan skalanya 1 dibanding 300.000. Dengan sendirinya, untuk mengubah ke dalam bentuk garis, perbandingannya adalah 1 dibanding 3. Artinya apa? Artinya setiap 3 km itu diwakili 1 cm di peta. Sehingga di sini skala garis atau skala grafiknya menjadi 0, 3, 6, 9 km. Saya ulangi lagi. Bagaimana caranya? Caranya adalah setiap 3 km itu diwakili oleh 1 cm di peta. Jadi skala garisnya adalah 0, 3, 6, 9 km. Kemudian yang kedua adalah mengubah skala garis menjadi skala angka. Contoh soal, skala garis digambarkan seperti yang di samping, ubahlah menjadi skala angka. Jadi di sini dibalik yang diketahui skala garisnya.
Jadi di sini angka-angka sentimeternya belum diketahui. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita lihat di garis, itu kan angka 0, 2, 4, 6. Jadi 2 cm itu sama dengan 2 km. Kalau 2 cm sama dengan 2 km, maka dengan sendirinya 1 cm sama dengan 1 km. Atau kalau dibuat satuan yang sama, 1 cm itu adalah 100.000 cm. Ya, 1 cm, 1 kilonya diubah menjadi senti, berarti 100.000 cm. Sehingga skala angkanya menjadi 1 dibanding 100.000. Nah, itu bagaimana cara mengubah skala garis menjadi skala angka. Kemudian mengubah skala angka menjadi skala inci atau mil. Contoh, skala angka 1 dibanding 500.000. Ubahlah menjadi skala inci mil. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah skala 1 dibanding 500.000 ini berarti tiap 1 inci sama dengan 500.000 inci di lapangan. Kemudian dari inci diubah menjadi mil. 500.000 inci dijadikan mil sama dengan kurang lebih 7,89 yang dibulatkan menjadi 8 mil. Jadi skala inci milnya adalah 1 dibanding 8. Kemudian yang kedua, memperkecil skala. Contoh soal. Apabila sebuah peta berskala 1 dibanding 2 juta diperkecil 2 kali, maka skalanya berubah menjadi berapa? Sekali lagi, apabila sebuah peta berskala 1 dibanding 2 juta diperkecil 2 kali, maka skalanya berubah menjadi berapa? Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah diperkecil. Rumusnya adalah skala kali jumlah perkecilannya. Jadi kalau diperkecil itu dikalikan. Artinya apa? Artinya skalanya, angkanya bertambah besar. Tadi perkecilannya 2. Berarti 2 juta kali 2 sama dengan 4 juta. Jadi skala peta akan berubah menjadi 1 dibanding 4 juta. Akibatnya apa? Akibatnya peta akan semakin kecil. Karena semakin kecil maka tidak detail. Ya, betul, tidak detail. Kemudian kebalikannya, memperbesar skala. Contoh soal. Apabila sebuah peta berskala 1 dibanding 2 juta diperbesar 4 kali, maka skalanya berubah menjadi berapa? Nah, ini bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah kebalikannya dengan diperkecil. Kalau diperbesar itu dibagi dengan jumlah perbesarannya. Artinya apa? Artinya angka skalanya akan menjadi lebih kecil. Jadi di soal
skalanya adalah 2 juta, diperbesar 4 kali, maka 2 juta dibagi 4 sama dengan 500.000. Jadi skala peta akan berubah menjadi 1:500.000. Akibatnya apa? Akibatnya peta akan semakin besar. Jadi penampakannya akan semakin besar, dengan sendirinya akan semakin detail. Jadi yang perlu diingat, kalau diperkecil itu dikalikan dengan jumlah perkecilannya, kalau diperbesar itu dibagi dengan jumlah perbesarannya. Kemudian menghitung skala. Yang pertama adalah membandingkan titik-titik di peta dengan titik-titik di lapangan. Contoh, jarak antara A sampai B di peta sama dengan 10 cm. Lalu, jarak A sampai B di lapangan diukur, ternyata jaraknya 10 km. Jadi, berapa skalanya? Skalanya adalah 10 cm dibagi dengan 1 juta cm. Sehingga ketemu 1:100.000. Kemudian yang kedua, membandingkannya dengan peta lain atau potret udara yang sudah ada skalanya untuk penampakan yang sama. Contoh, jarak A sampai B sama dengan 10 cm, tetapi skalanya tidak ada. Lalu kita bandingkan dengan jarak A sampai B pada peta lain yang berskala 1:50.000. Ternyata jarak A sampai B sama dengan 20 cm. Bagaimana cara menghitung skalanya? Cara menghitung skalanya adalah jarak yang diketahui 10, 10x sama dengan 20 kali skala yang diketahui 50.000. 10x sama dengan 1 juta. Jadi x sama dengan 1 juta dibagi 10. Jadi x sama dengan 100.000. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1:100.000. Atau biar tidak bingung, kita bisa menggunakan rumus. Rumus yang dipakai adalah P2 sama dengan D1 dibagi D2 kali P1, di mana P2 itu adalah penyebut skala yang kita cari. D1 adalah jarak yang sudah diketahui skalanya. D2 jarak yang akan dicari skalanya. Nah, tadi D1 atau jarak yang sudah diketahui skalanya adalah 20. D2 atau jarak yang akan dicari skalanya adalah 10. Kemudian P1 itu penyebut skala yang diketahui itu adalah 50.000. Sehingga P2 sama dengan 20 dibagi 10 kali 50.000. Sehingga P2 ketemu 100.000. Skala jadi sama dengan 1:100.000. Ini terserah pada kalian ya, mau memakai rumus yang mana. Kalau pakai rumus yang kedua ini lebih dianggap lebih mudah, ya silahkan pakai yang pertama. Kalau yang kedua lebih mudah, silahkan memakai yang kedua. Hasilnya sama. Kemudian menghitung skala pada lintang dan bujur.
memperhitungkan selisih derajat lintang atau bujur dengan ketentuan bahwa 1 derajat itu sama dengan 111 km. Ya, ini perlu dicatat. 1 derajat sama dengan 111 km. Ini artinya 1 derajat itu kan 60 menit. Berarti 60 menit sama dengan 111 km. Ini dasar yang harus dipahami dan dihafalkan. Contoh, misalnya ada 2 lintang, yaitu lintang A, posisinya adalah 40 derajat 22 menit, dan lintang B, posisinya adalah 40 derajat 20 menit. Jarak antara lintang A dan lintang B sama dengan 10 cm. Maka dapat dihitung skalanya. Bagaimana caranya? Caranya adalah misalkan jarak A sampai B pada peta, yang pada gambar itu adalah 10 cm. Maka jarak sebenarnya adalah kita menghitung dulu selisih lintangnya, yaitu 40 derajat 22 menit dikurangi 40 derajat 20 menit. 40 derajat dikurangi 40 derajat 0. 22 menit dikurangi 20 menit sama dengan 2 menit. Jadi dapatnya adalah 2 menit. Padahal di atas tadi sudah dijelaskan bahwa 1 derajat sama dengan 60 menit sama dengan 111 km. Sehingga karena di sini didapatkan 2 menit, berarti 2 menit sama dengan 2 dibagi 60 kali 111 km sama dengan 3,7 km. Berarti 10 cm tersebut sama dengan 370.000 cm di lapangan, ya, sehingga skalanya menjadi 1 dibanding 370.000 dibagi 10 sama dengan 1 dibanding 37.000. Dapatnya 10 itu dari mana? Dapatnya 10 itu adalah jarak antara lintang A dan lintang B. Kemudian menghitung skala pada peta topografi. Pada peta topografi terdapat rumus CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala, di mana CI itu adalah kontur interval, artinya adalah jarak antara 2 kontur, dan 1/2000 itu adalah suatu ketetapan atau konstanta. Contoh, diketahui CI-nya 50 meter. Berarti skala pada peta itu berapa? Kalau kita masukkan ke rumus, 50 sama dengan 1/2000 kali penyebut skala.
Sehingga penyebut skalanya sama dengan 2000 kali 50 sama dengan 100.000. Sehingga skala petanya menjadi 1/100.000. Atau lebih mudahnya adalah bisa kita langsung mengerjakan dengan penyebut skalanya. Rumus penyebut skala berarti apa? 2000 kali CI. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari kita menyederhanakan dari rumus yang sudah ada. CI sama dengan seperti 2000 kali penyebut skala. Kalau kita balik, kita geser, jadi penyebut skala itu adalah 2000 kali CI-nya. Semoga penjelasan Bapak ini bisa dipahami. Kemudian menghitung kemiringan lereng. Contoh, jarak B sampai C adalah 2 cm di peta pada skala 50.000. Maka jarak di lapangan sama dengan 2 kali 50.000 sama dengan 100.000 cm atau sama dengan 1000 meter. Beda tinggi B sampai C adalah, jadi beda tingginya 100 dikurangi 25 sama dengan 75 meter. Dari mana dapatnya 75? Ya, kita tinggal lihat ya, beda tinggi. Pada gambar itu C-nya adalah 100, B-nya 25, sehingga beda tingginya adalah 100 dikurangi 25, sehingga ketemu 75 meter. Maka kemiringan lereng ini adalah 75 dibagi dengan 1000. 75 itu adalah beda tinggi. 1000 itu adalah jarak di lapangan. Sama dengan 0,075 derajat. Itu kalau dihitung didasarkan pada derajat. Bagaimana kalau dinyatakan dengan persen? Kalau dengan persen sama. Jadi 75 dibagi 1000 kali 100. Karena dinyatakan persen, sehingga ketemu 7,5%. Atau dengan menggunakan rumus sama dengan yang menghitung pada skala yang tidak diketahui tadi ya. Ini juga ada rumus lain. Jadi kemiringan lereng itu sama dengan beda tinggi dibagi jarak sebenarnya dikalikan 100. Langkah pertama apabila skalanya belum diketahui, maka harus mencari skalanya. Tadi ya, penyebut skala itu sama dengan kontur interval kali 1000. Tapi dalam soal tadi sudah diketahui, sehingga tidak perlu lagi mencari. Misalnya yang diketahui hanya kontur intervalnya, maka kita cari dulu skalanya. Misalnya kalau kontur intervalnya diketahui 25, sehingga penyebut skalanya tinggal 25 dikalikan rumusnya, yaitu
2000 sehingga menjadi 50.000, sehingga skalanya diketahui 1/50.000. Itu apabila skalanya belum diketahui, maka dicari dulu dengan menggunakan rumus penyebut skala sama dengan kontur interval kali 2000. Kemudian langkah kedua adalah mencari jarak sebenarnya. Kita harus tahu rumus dasar ya, yang pada awal dari pembahasan kita pada hari ini tadi, di mana JS sama dengan JP kali penyebut skala. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta kali penyebut skala. Jarak BC pada peta itu 2 cm, sehingga jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta kali penyebut skala sama dengan 2 kali 50.000, sama dengan 100.000 cm. Kita ubah menjadi meter, menjadi 1000 meter. Itu adalah jarak sebenarnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencari kemiringan lereng itu sendiri atau gradien dari lereng tersebut. Rumusnya apa? Rumusnya adalah beda tinggi dibagi jarak sebenarnya kali 100%. Beda tingginya tadi diketahui 75, jarak sebenarnya diketahui 1000, kalikan 100 sama dengan 7,5%. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk lebih jelasnya kerjakan latihan-latihannya, dan sekali lagi tolong absennya diisi bukti dari kehadiran kalian. Dan jangan lupa setelah menonton di YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe ya, bahwa bukti kalian mengikuti pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.